Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi bersama Ibu Uut. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya anak-anak. Amin. Nah, anak-anak di sini ada yang udah tahu belum sih apa itu benda hidup dan benda tak hidup? Nah, benda hidup adalah organisme yang memiliki sifat-sifat kehidupan seperti pertumbuhan, reproduksi, respon terhadap rangsangan, metabolisme, dan organisasi tingkat sel hingga organisme keseluruhan. Nah, struktur benda hidup terdiri dari sel-sel sebagai unit struktural dasar. Sel-sel ini berkumpul dan membentuk jaringan, organ, dan sistem organ yang berfungsi secara terkoordinasi. Nah, di sini juga ada sifat-sifat benda hidup di kehidupan. Benda hidup memiliki sifat-sifat tertentu yang membedakannya dari benda tak hidup. Beberapa sifat ini meliputi pertumbuhan, yaitu perubahan ukuran atau jumlah sel. Terus ada reproduksi. Reproduksi yaitu kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Serta ada juga adaptasi, yaitu kemampuan untuk berubah dan berinteraksi dengan lingkungan. Serta yang keempat ada mempertahankan homeostasis, yaitu kemampuan untuk menjaga kondisi internal yang stabil. Nah, interaksi benda hidup di lingkungan. Benda hidup berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya untuk memperoleh sumber daya seperti makan, air, dan energi. Mereka juga bereaksi terhadap rangsangan dari lingkungan seperti cahaya, suhu, dan suara-suara. Nah, di sini ada beberapa contoh dari benda hidup, yaitu seperti manusia, hewan yaitu seperti kucing, burung, dan lain sebagainya. Nah, ada juga tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan yaitu contohnya seperti pohon, rumput, dan bunga. Dan ada juga bakteri dan jamur. Nah, itu adalah 5 contoh dari benda hidup. Nah, itu yang tadi Ibu jelaskan adalah pengertian dari benda hidup. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan apa sih itu benda tak hidup. Anak-anak ada yang udah tahu belum? Nah, benda tak hidup adalah objek atau materi yang tidak memiliki sifat-sifat kehidupan dan tidak dapat melakukan fungsi-fungsi biologis seperti pertumbuhan, reproduksi, atau respon terhadap rangsangan seperti benda hidup tadi ya. Nah, benda tak hidup memiliki sifat-sifat fisik dan kimia yang dapat diamati dan diukur. Misalnya, mereka memiliki massa, memiliki volume, dan dapat mengalami perubahan fisik atau kimia tertentu. Nah, ketergantungan pada benda tak hidup dapat memberikan dukungan atau berfungsi sebagai sumber daya bagi benda hidup. Contohnya adalah udara, air, tanah, dan cahaya matahari yang diperlukan oleh organisme hidup untuk kelangsungan hidup mereka. Nah, pembentukan dan pemrosesan benda tak hidup dapat dibentuk melalui proses alami atau buatan manusia. Misalnya, seperti batu terbentuk secara alami melalui proses geologis. Sedangkan benda buatan manusia seperti bangunan atau peralatan diciptakan melalui proses manufaktur. Nah, dari penjelasan tersebut ada beberapa contoh benda tak hidup, yaitu seperti batu, bola, meja, kursi, buku, mobil, motor,
dan lain sebagainya. Ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup. Langsung saja kita perhatikan gambar berikut ini. Coba kita perhatikan, di sini ada gambar apa saja ya? Ada tempat sampah, ada sepeda, ada pohon, ada anak-anak sedang main jungkat-jungkit, ada burung, ada bola, dan ada ayam. Dari gambar yang kita sebutkan tadi, manakah yang termasuk benda hidup dan manakah yang termasuk benda tak hidup? Sekarang kita perhatikan penjelasan terlebih dahulu yuk. Ciri-ciri benda hidup dan tak hidup. Ciri-ciri yang pertama, benda hidup membutuhkan makan, dan benda tak hidup tidak membutuhkan makan. Ciri yang kedua yaitu benda hidup tumbuh besar seperti manusia, dari bayi kemudian tumbuh menjadi anak-anak, kemudian tumbuh menjadi dewasa. Untuk ukuran tubuh kita dari yang kecil semakin lama menjadi semakin tinggi. Sedangkan benda tak hidup, dia tidak tumbuh besar. Ciri-ciri yang ketiga, benda hidup itu bergerak. Bergerak misalnya dengan berjalan, dengan berlari, bisa terbang ataupun berenang, itu namanya bergerak. Sedangkan benda tak hidup itu diam, dia tidak bergerak. Ciri-ciri yang keempat, benda hidup berkembang biak. Kembang biak berarti dia bertambah banyak. Contohnya seperti ibu melahirkan bayi dan juga ayam bertelur. Sedangkan benda tak hidup itu tidak berkembang biak atau tidak bertambah banyak. Nah, kalian sudah tahu ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup. Sekarang kita jawab bersama-sama pertanyaan yang tadi yang udah ibu guru berikan pada gambar. Manakah yang termasuk benda hidup dan manakah yang termasuk benda tak hidup? Kita jawab bersama-sama ya. Yang termasuk benda hidup adalah manusia, yaitu anak-anak yang sedang bermain jungkat-jungkit. Kemudian hewan. Nah, pada gambar ini hewannya ada ya ayam dan burung. Kemudian ada tumbuhan. Yang termasuk benda tak hidup adalah ada tempat sampah, lalu ada bola, dan ada sepeda. Nah, ketiga benda ini tidak bisa bergerak, tidak bisa berpindah tempat. Makanya dia dibilang benda tak hidup. Tapi sepeda bisa bergerak, Bu Guru? Iya, benar. Sepeda itu bisa bergerak. Tapi sepeda tidak bisa bergerak sendiri. Sepeda itu perlu bantuan manusia agar dia bisa bergerak.
Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga kalian semua bisa mengerti ya apa yang Ibu sampaikan tadi. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.